Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'du. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Tuan-tuan yang mulia, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita buktikan dengan mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada pangkuan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat telah menegakkan kalimat la ilaha illallah di permukaan dunia ini. Maka untuk itu tuan-tuan yang mulia, kita banyak-banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tuan-tuan yang mulia, perkara yang paling penting dalam hidup kita ini adalah perkara iman. Iman ini lebih penting daripada nasi yang kita makan. Iman ini lebih penting daripada udara yang kita hirup. Kenapa begitu tuan-tuan yang mulia? Kalaulah seandainya kita tidak dapat menghirup udara, maka kita akan mati, selesai perkara. Tapi tuan-tuan yang mulia, kalau hidup kita ini tidak ada iman, maka perkara-perkara di akhirat nanti banyak yang kita lalui. Makanya dalam hidup kita ini perlunya iman untuk dapat mengamalkan agama-agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan 18.000 jenis makhluk yang ada di dunia ini. Dan 18.000 jenis makhluk ini sudah Allah tanggung rezekinya masing-masing. Jadi tuan-tuan yang mulia, rezeki kita ini telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ikan-ikan yang ada di lautan, ikan yang jumlahnya berjuta-juta, telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun ikan yang kekurangan makan. Tidak ada satupun ikan yang kelaparan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sudah Allah tanggung rezekinya masing-masing ikan tersebut. Begitu juga tuan-tuan yang mulia, cacing yang ada di dalam tanah. Kalau kita lihat di dalam tanah itu gelap, tapi Allah telah tanggung rezekinya hewan yang cacing itu. Ya tuan-tuan yang mulia, maka atas perkara ini tuan-tuan yang mulia, tidak usah takut kalau rezeki kita ini kekurangan. Cuma hanya satu saja, yaitu dengan cara bersyukur kepada Allah SWT. Apabila kita bersyukur, maka akan Allah tambah nikmat-nikmatnya. Ya tuan-tuan yang mulia, pernah suatu ketika Nabi Musa alaihissalam disuruh berdakwah kepada Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam lalu mengeluh kepada Allah, ya Allah, kalau aku berdakwah kepada Fir'aun, siapa yang menjaga anak istriku? Siapa yang memberi makan anak istriku? Maka Allah SWT menyuruh Nabi Musa untuk memecahkan batu. Maka Nabi Musa alaihissalam memecahkan batu. Begitu dipecahkan, ada lagi di dalam batu tersebut batu. Dipecahkan lagi, ada lagi di dalam batu tersebut batu. Sampai 7 lapis batu Nabi Musa memecahkan. Begitu batu yang ketujuh pecah, maka Nabi Musa alaihissalam melihat seekor ulat sedang memakan dedaunan yang segar.
Maka Nabi Musa tercengang. Di dalam batu ada ulat yang sedang memakan dedaunan. Maka Nabi Musa minta ampun kepada Allah SWT. Ya Allah, Engkaulah yang memberi rezeki, Engkaulah yang menjaga, yang menghidupkan. Itulah kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Dan juga ada kisah lagi tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, yang mana Nabi Sulaiman ini adalah raja-raja, raja jin, raja manusia, raja binatang. Nabi Sulaiman ini adalah raja di atas raja. Maka Nabi Sulaiman, tuan-tuan yang mulia, dia meminta kepada Allah. Dia ingin memberi makan hewan-hewan, semuanya makhluk hidup yang ada di dunia ini. Nabi Sulaiman memohon kepada Allah untuk memberikan satu hari makan kepada hewan-hewan ataupun makhluk hidup yang ada di dunia ini. Maka Allah kabulkan. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan seluruh kepala tentaranya dari angin, jin, binatang, manusia untuk mengumpulkan makanan selama 1 minggu lamanya. Setelah terkumpul makanan, maka Allah kabulkan untuk memberi makan makhluk-makhluknya. Tapi Allah menyuruh hanya satu saja makhluk yang disuruh makan. Yang untuk diberi makan Nabi Sulaiman hanya satu makhluk saja, yaitu ikan paus. Maka Allah memerintahkan Nabi Sulaiman untuk memberi makan makhluk ikan paus hanya 1 ekor saja. Maka sekali lahap, sekali makan habis. Sekali makan habis. Maka Nabi Sulaiman tercengang. Lalu dikatakan oleh ikan paus, "Wahai Sulaiman, aku belum kenyang, aku masih lapar." Maka Nabi Sulaiman terkejut. Setelah begitu banyak dikumpulkan makanan bergunung, tapi sekali makan ikan paus habis. Maka ikan paus belum kenyang. Maka tuan-tuan yang mulia, ikan paus berkata kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Sulaiman, seandainya engkau tidak meminta kepada Allah untuk memberi makan makhluknya, maka aku sudah kenyang, diberi makan oleh Allah SWT. Rezekiku sudah ditanggung oleh Allah SWT." Itulah tuan-tuan yang mulia, bagaimana Allah menanggung rezeki kita. Ya tuan-tuan yang mulia, cukup sekian yang dapat saya katakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada tuan-tuan saya mohon maaf. Kita tutup doa para majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.